Kita angkat pujian sekali lagi ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka sesi 2 ini dengan doa sekali lagi. Silakan Pak Susilo. Mari kita mengawali untuk sesi yang kedua ini. Kita awali dengan doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah diberkati melalui pemaparan materi di sesi yang pertama. Terima kasih kiranya Tuhan memampukan kami untuk menerapkan pemuritan ini di tengah-tengah keluarga kami. Membimbing anak-anak kami yang Tuhan percayakan agar mereka mengenal Kristus. Agar anak-anak kami ini hidup serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan perlengkapilah kami. Tuhan pakailah kami, para papa, para mama yang hadir pada hari ini. Dan di sesi yang kedua ini Tuhan kami berdoa. Kiranya Tuhan melawat setiap kami sekali lagi Tuhan. Melalui hamba-Mu Ibu Magdalena. Tuhan kiranya di sesi yang kedua ini Tuhan boleh perlengkapi kami. Untuk kami boleh mendidik anak-anak kami di tengah zaman yang serba digital ini Tuhan. Kami boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat terhadap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi sesi yang kedua ini ke
ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Bu Bapak, kita sambung ya. Apa yang tadi sudah kita bicarakan, tapi tema kali ini adalah bagaimana kita akan melayani generasi Z. Jadi ini generasi, saya anggap ada dua generasi yang menjadi gap dengan kita ya. Ini generasi yang bukan saja secara usia itu matang di dalam, ya, juga mengalami sangat banyak hal-hal yang berbeda dengan zaman kita dulu ya. Jadi ini lebih banyak nanti bersifat informatif, tapi sekaligus juga memberikan kepada gereja bagaimana kita akan menghadapi dan berperan tentang generasi Z. Maka saya memberi judul Winning the Heart of Generasi Z ya. Z Generation in Digital Era. Jadi generasi, kalau zaman saya 60 ke atas itu zaman baby boomers ya. Setelah baby boomers nanti zaman generasi X, Y, Z. Sekarang sudah A ya toh. Tapi yang Z ini sekarang sudah mulai masuk ke usia remaja. Sedang A itu yang sekarang sedang generasi yang baru lahir ini ya, Alpha. Jadi gapnya tadi saya sudah katakan sudah 2 generasi lewat. Sehingga ini memang sangat tidak mudah ya. Next. Nah, saya ingin kita membaca ayat ini ya. Keluaran 12 ayat 42. Keluaran 12 ayat 42. Keluaran 12 ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6 mengatakan sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi kita sekarang ini sedang ada di zaman terjadi sebuah perubahan besar yang menjadi sebuah hambatan besar bagi anak-anak yang lahir dalam zaman ini di generasi di mana teknologi sudah menjadi bahasa seluruh dunia. Kalau sebelum ini bahasa adalah bahasa antara manusia. Sekarang sudah bahasa itu dilakukan dalam bahasa teknologi, mesin, robot, media sosial. Jadi tidak perlu orang. Bahkan orang menjadi semacam tidak penting. Dan ini adalah sebuah zaman yang sedemikian serius dan kritikal. Sama seperti yang ayat ini. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir mau menuju Kanaan. Pada waktu mereka di Mesir, mereka sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa umat Allah. Karena sudah 400 tahun diperbudak. Sampai mereka tidak lagi mengingat bahwa mereka adalah umat pilihan Allah untuk menyaksikan Allah yang hidup. Mereka harus dibawa kembali ke tanah Kanaan supaya ingat tujuan bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Melalui Abraham yang dipanggil keluar. Dan momentum kritikal itu ditandai dengan dibunuhnya anak sulung orang Mesir dan semua anak ataupun hewan ternak
Bahkan di Israel kalau tidak menandai dengan tanda darah di pintu rumah. Kita tahu peristiwa ini. Dan Alkitab yang kita baca barusan mengatakan ini adalah malam berjaga-jaga. Kalau kita ingat berjaga-jaga, sekarang nih kalau dikotbahkan, berjaga-jagalah, kita ingat apa? Berjaga-jaga untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Saya boleh mengatakan begini, generasi sekarang ini di mana menjadi sebuah generasi yang hidup tidak lagi tergantung pada Tuhan, tapi tergantung pada teknologi. Sudah lupa asal-usul bahwa manusia ini diciptakan untuk Tuhan. Sekarang manusia yang menjadi Tuhan, betul ya? Karena semua ditentukan oleh manusia. Moralitas tergantung manusia. Manusia mau bebas, mau berbuat apa, tergantung siapa? Manusia. Manusia menganggap tidak ada Tuhan, enggak apa-apa. Zaman sekarang ini menjadi ateis semakin banyak. Betul? Orang semakin tidak perlu Tuhan karena teknologi bisa menjawab kebutuhan manusia. Anak-anak muda sekarang tidak bisa hidup tanpa handphone, tapi bisa hidup tanpa Alkitab, betul kan? Karena itu gereja dipanggil hari ini untuk berjaga-jaga. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat, sementara manusia semakin jauh dari Tuhan. Semakin mengidolakan dan tanda petik menyembah, mengidolkan popularitas manusia, kehebatan manusia, dan teknologi. Ini kurang lebih latar belakangnya, bisa dipahami? Sebab itu berjaga-jagalah. Jadi sesi kedua ini berbicara tentang apa yang kita harus waspada dan menganggap itu bukan masalah besar, padahal itu masalah besar. Karena kalau orang Israel tidak keluar malam itu, maka apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk orang Israel menjadi bangsa yang berdiri, menjadi saksi Allah yang hidup untuk seluruh bangsa, tidak akan terjadi. Dan itu nanti akan dialihkan kepada bangsa yang lain. Padahal Allah sudah berjanji nanti dari keturunan Abraham akan lahir Mesias. Jadi peristiwa keluar dari Mesir ini menjadi sangat penting. Karena kalau tidak kembali ke Mesir, orang Israel akan mengalami yang namanya menyembah ilah lain. Sama dengan generasi sekarang. Generasi sekarang ada di era digital di mana teknologi menjadi Mesirnya mereka. Saya tidak mengatakan teknologi jelek, tapi begitu itu menjadi berhala, menjadi sumber sandaran manusia, maka itu menjadi seperti Mesir. Saatnya gereja menyuarakan supaya anak-anak Tuhan yang di Mesir kembali ke Israel. Melalui apa? Melalui dua hal. Satu, pendidikan firman Tuhan di gereja, keluarga, dan pendidikan firman Tuhan di sekolah Kristen. Dua hal. Karena kalau kita bilang keluarga itu kan gereja. Gereja ini kan kumpulan keluarga-keluarga. Keluarga adalah gereja kecil. Jadi kalau saya bilang gereja itu menyangkut keluarga. Dan pendidikan di sekolah. Sementara kita melihat sekarang sekolah sudah sangat banyak memilih berbasis teknologi ketimbang berbasis Alkitab, betul? Itu yang terjadi. Maka perintah pertama adalah berjaga-jaga. Sebab dunia ini akan merampas hati anak-anak kita generasi Z, Alpha dan seterusnya untuk ke hati dunia. Untuk mencintai dunia. Untuk mementingkan semua hasil prestasi manusia. Dan yang terakhir muncul yang sangat menghebohkan sebenarnya sudah muncul sejak belasan tahun lalu adalah artificial intelligence. Dan dikabarkan artificial intelligence ini nanti kan melebihi Google ya. Google kan kita tanya dia jawab ya. Tapi
Tidak seperti artifisial, karena dia seperti orang. Tapi kumpulan intelektual manusia-manusia cerdas seluruh dunia. Dan kecerdasan itu bukan hanya nanti kecerdasan intelektual, tapi juga nanti kecerdasan emosi, termasuk rohani. Itu sedang diolah. Sehingga nanti bisa beragama menurut AI, menurut Artificial Intelligence. Dan nanti juga bisa belajar untuk relate, atau kalau sekarang bilang menikah dengan teknologi. Itu sekarang sedang bergerak ke sana. Kalau hari ini ada beberapa profesi yang sudah digantikan oleh AI. Tapi kalau profesi yang masih ada orangnya seperti pendeta, penginjil, guru, ilmu-ilmu sosial masih membutuhkan orang. Tapi 10 tahun lagi bisa tidak butuh orang. Karena nanti curhat bisa sama AI. AI bisa memberikan empati, bisa memberikan kata-kata menghibur. Kita tidak perlu berdoa lagi, itu yang ditawarkan oleh AI. Dan itu hari ini kita harus mendengar kata Tuhan berjaga-jaga. Malam Tuhan berjaga-jaga untuk apa? Untuk mengawal dan memastikan orang Israel keluar. Mereka harus membawa semua, betul ya? Tidak boleh ada yang tertinggal dan ditandai dengan merayakan Paskah. Di mana domba disembelih, ya. Kemudian mereka semua satu keluarga harus menghabiskannya. Dan itu menggambarkan tentang Mesias yang akan datang. Dan setelah itu mereka harus bergegas keluar malam itu, tidak boleh menunda. Kita ingat tawar-tawaran antara Firaun dengan Musa, boleh keluar tapi istrimu ditinggal, boleh keluar tapi dombamu ditinggal, ternakmu ditinggal, kan ada tawar-tawaran. Padahal Tuhan mengatakan menyembah Allah satu-satunya, tidak boleh ada cadangan atau tempat sedikit pun yang bukan Tuhan menguasai hidup kita. Jadi sekarang hari ini kita akan melihat bahwa anak-anak kita melalui media sosial yang jadi sekolah mereka secara daring. Sekolah yang tidak bersifat fisik tapi bersifat media sosial. Anak-anak kita sedang berguru, sedang sekolah di media sosial. Di samping sekolah yang sungguhan, onsite di sekolah kita. Sekolah-sekolah yang anak-anak kita kuliah atau bersekolah dari PAUD sampai ke SMA. Kita harus betul-betul waspada. Ini sebuah bahaya karena akan memberikan identitas palsu dalam diri anak kita. Dari ciptaan Tuhan yang berharga karena diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, menjadi orang yang berharga kalau dia pintar, kalau dia berprestasi, kalau dia cakep, kalau dia penampilannya bagus, kan begitu. Itu penipuan yang sedang terjadi. Jadi nanti yang akan terjadi adalah generasi yang hidup untuk sebuah penerimaan, pengakuan, hidup untuk sukses di dunia dan tidak lagi ingat kita harus pulang ke sorga. Perjalanan di dunia ini hanya sebagai musafir. Sama seperti orang Israel harus keluar dari Mesir, harus kembali ke Israel untuk hidup menyaksikan Allah yang benar. Bisa dipahami? Ini pendahuluannya. Mengapa kita harus mengatakan winning the heart of Z, generasi Z di digital era ini. Oke, next. Ya, generasi Z itu ibarat kalau di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 Tuhan mengatakan ada 2 orang yang membangun rumah. Satu membangun di atas pasir, satu membangun di atas batu karang. Dan yang terjadi adalah orang lebih senang instan, betul ya, cepat membangun di atas pasir. Rumahnya jadi enggak? Loh, jadi enggak? Jadi, rumahnya jadi, lebih cepat jadinya. Bisa jadi rumah yang bagus? Bisa, tapi tidak tahan badai. Tidak tahan sampai pada kekekalan. Karena Alkitab mengatakan rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Tapi yang ditawarkan zaman ini adalah membangun rumah di atas pasir. Pasir itu adalah ide, pasir itu adalah
kepercayaan, pasir itu adalah filosofi, pasir itu adalah image daripada manusia yang berdasarkan semua tentang logika. Gak ada lagi kebenaran berdasarkan Alkitab. Gak percaya. Bahwa Alkitab itu benar, buktinya apa? Akan dibegitukan. Allah itu hidup, buktinya apa? Semua harus dibuktikan dengan logika. Kalau logika tidak bisa membuktikan, tandanya tidak ada. Kan begitu? Itu yang terjadi. Padahal manusia tidak sadar. Banyak hal bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang tidak masuk. Tetapi kalau kita bicara dengan anak muda sekarang mengatakan ini kebenaran yang absolut. Apakah kita akan mendapatkan jawaban yang yes benar, haleluya begitu? Atau mana buktinya? Mereka apatis, skeptis dan tidak percaya. Lebih percaya pada logika. Saya tidak mengatakan logika tidak baik. Tapi tidak boleh menjadi mutlak. Karena kebenaran itu sumbernya dari firman. Dan kebenaran itu ada yang bisa dinalar, jadi namanya logika. Ada kebenaran yang di luar, beyond, melampaui nalar. Itu hanya bisa kita imani. Harusnya berjalan bersama. Tapi yang terjadi pelan-pelan iman itu ditinggalkan. Tinggal logika, sains ya, teknologi semua lebih bisa dibuktikan. Dan ternyata manusia bisa happy loh dengan teknologi, dengan sains, betul? Jadi sepertinya logika itu menjawab. Makanya banyak anak muda meninggalkan gereja. Dianggap sebagai tradisi. Maka kita belajar hal pertama bahwa generasi Z itu sangat butuh untuk ditolong membangun hidup di atas kebenaran Allah, firman Allah yang mutlak. Dasarnya cuma satu, perkataan Tuhan Yesus. Karena kalau tidak dibangun di atas kebenaran firman, kalau tidak berpusat kepada Tuhan, hidup itu akan berakhir dengan kebinasaan. Dikatakan hebatlah kerusakannya. Ibu bapak nanti kalau mau mengajar anak-anak tentang hal ini, dibacakan Matius 7 mulai ayat 24 sampai 27. Supaya anak-anak paham. Kalau perkataan Tuhan Yesus itu mutlak benar. Tidak ada hidup yang bisa bertahan sampai kekekalan kalau dibangun atas logika manusia. Maka kita jangan terkejut, ada orang yang sangat hebat, pinter, brilian, jenius bisa bunuh diri, betul? Kaya raya, mempunyai semua. Hidupnya mewah, tidak ada yang dia tidak bisa beli, tapi juga bisa bunuh diri. Itu kehidupan yang dibangun di atas pasir. Dan anak-anak kita harus mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak terjadi dan tidak ada yang tidak benar. Jadi apa problemnya? Problemnya begini, saya agak cepat ya karena kita waktunya sudah sedikit molor. Ibu bapak juga mungkin sudah tiba waktu untuk makan siang dan ada acara. Tapi saya mau menyelesaikan pada bagian intinya. Jadi begini, ketika generasi Z ini dikuasai dengan logika karena proses hidup sehari-hari seakan-akan begitu. Semua pakai logika. Akhirnya dia tidak tahu kalau dia butuh kebenaran Tuhan. Itu yang jadi masalah. Orang Israel 400 di Mesir, 400 tahun di Mesir, mereka kan berseru, tolong, tolong kami di sini sengsara, betul ya? Waktu Musa bilang keluar, mereka mau keluar enggak? Enggak mau. Mereka sudah betah, kerasan, betul? Waktu di padang gurun berjalan, ada kesusahan sedikit, balik ke Mesir, betul enggak? Dunia ini telah membentuk cara berpikir yang disebut dengan worldview. Worldview yang kita katakan sekuler. Dan kita belajar tentang Christian worldview. Dan ini ciri sekolah Kristen, membangun Christian worldview. Melalui kurikulum yang berdasar Alkitab. Sampai benar-benar anak-anak itu dibentuk worldview-nya, nanti life-nya ya ikut. Gaya hidupnya, cara berpikirnya ikut firman semua. Tapi kalau hanya diisi pengetahuan, dia jadinya membangun rumahnya di atas prestasi, pengetahuan, kemampuan.
Kita sering bilang sama anak kita, nak berdoa ya supaya Tuhan tolong. Mungkin mereka berdoa tapi mereka tidak mengerti apa gunanya. Karena anak teman saya tidak berdoa bisa masuk perguruan tinggi negeri. Teman saya tidak berdoa hidupnya sukses. Berdoa itu tidak jamin mah, tapi tidak berani ngomong, tidak berani protes. Daripada dikhotbahi, mending diem aja seakan-akan nurut. Anak-anak begitu loh sekarang sikapnya. Mereka tahu kalau protes pasti mamanya khotbah, teng, atau dibawakan ke pendeta minta diurapi, didoakan, ya kan? Tapi anak-anak sekarang sudah lebih cerdas. Saya tahu papa-papa masih ngomong gini, jadi saya jawab aja, iya mah, iya, nah gitu. Tapi sebenarnya dalam hati, dia tidak tahu apa gunanya berdoa. Itu sudah mulai kehilangan dari generasi Z. Next. Nah, jadi generasi Z ini orang yang sangat idealis, ya, sangat punya mimpi-mimpi besar, sangat pede. Tapi mau instan, mau semua itu cepat. Mereka paling tidak tahan proses, betul ya? Kita ini kan sabar, dibentuk, nunggu. Wah, sekarang tidak bisa. Karena semuanya cepat kok. Media itu membuat mereka hidup sangat cepat. Fast food, fast segala macam, fast drink, segala macamnya fast. Perkara nanti punya penyakit itu urusan belakang, ya kan? Yang namanya katanya food yang katanya sampah. Tapi kan enak toh? Nah, junk food ya. Jadi tidak mau proses, maunya hasil. Maka mau jadi YouTuber. Ya toh? Mau jadi apa? YouTuber mah, viewernya miliar apa M. Oke, wah semuanya yang besar-besar. Papa, view-nya berapa? Wah cuma 10, wah tidak favorit papa, kuno, jadul. Bagi mereka yang namanya modern itu menarik. Ya, next. Nah, jadi maunya banyak. Maunya semua dipikir yang praktis-praktis. Ada sudahlah Pak, urusan surga ya saya percaya Tuhan Yesus nanti ke surga, amin. Tapi saya di dunia ini ya urusan Tuhan di gereja hari Minggu. Cukup loh Pak, suka loh aku sudah ke gereja, sudah salaman sama Muse, sudah bilang sama Lause, sudah ketemu sama semua sese itu. Sekarang waktunya saya itu mau hal yang praktis, hal yang segera, hal yang di depan. Saya loh masih muda kok suruh mikir serius-serius tentang Tuhan. Seperti besok mau kiamat, Pak, Mah. Kan gitu anak kita. Kadang diomongkan, kadang dibatin. Itu anak kita. Coba kita jawab. Persekutuan pemuda, persekutuan remaja di gereja ini. Jumlahnya bertambah-tambah atau berkurang-kurang. Dari murid sekolah minggu naik remaja. Mereka tertarik dengan hal yang gegap gembita, betul enggak? Kalau dia bilang sama temannya, Sabtu kamu kemana? Persekutuan remaja itu jadul. Minggu sore masih Bible study, aduh kamu kayak emak engkong gitu kan ya. Dan itu menjadi bahasa mereka. Anak-anak kita tuh enggak nyaman, digituin. Jadi kita sebagai gereja perlu berjaga-jaga. Gimana cinta firman? Nomor 1, kalau dari rumah sudah cinta firman, sampai tua cinta firman. Tapi kalau dari kecil tidak ditanamkan cinta firman, ya waktu besar tidak terlalu butuh firman, tidak akan cinta. Coba jadi ritual. Sebabnya kenapa sangat penting sekolah, Papa jangan lupa kepala sekolah ya. Supaya anak cinta firman, cinta Tuhan Yesus, senang berdoa. Kalau sudah terlambat, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama anaknya, mulai diulang kelas TK Alkitab. Bilang sama anaknya, mulai hari ini rajin ikut mesbah keluarga. Ya, nah nanti tugasnya Bu Lause, Juwanto untuk menyiapkan bahan-bahan mesbah keluarga kalau anaknya masih kecil-kecil ya. Sekarang sangat banyak ya Alkitab anak, buku renungan anak banyak itu bisa dipakai. Gitu ya. Nah anak-anak kita ada satu ciri susah fokus, betul ya? Pindah-pindah. Nyo, ya Ma. Dia bisa ngetik tanpa lihat, betul ya? Kamu gini-gini, ya beres-beres. Halo ya, jadi dia bisa macam-macam tapi enggak dalam. Nanti kalau kerja ya pindah-pindah, bosen lah itulah ya kan. Sekarang cari, dulu orang tuh awet kerja. Sekarang ini
bosen mah, enggak cocok lah, inilah. Betul ya? Mencari orang yang setia, yang tekun tambah sulit. Next. Ini generasi Z ya. Cerdas, cerdas ya. Pinter-pinter. Kita ngakui ya, aduh anak sekarang tuh pinter-pinter. Tanpa belajar kita sodorkan device gitu ya. Langsung ini Pak, Ma, Anyo, nih ini enggak bisa. Gini anak bisa, dalam hati papaku rodok bodoh gitu ya. Mungkin dalam hati tapi enggak berani terang-terangan. Terus setelah itu, ya sudah Pak, gimana caranya? Papa tak ajarin nanti kan lupa lagi, nanti enggak bisa tanya sama saya aja gitu ya kan. Gitu. Akhirnya kita mama-mama bilang ya sudah aku enggak usah belajar, semua kasihkan anak. Anak tuh bisa punya kayak insting gitu ya, pinter, langsung ngerti. Gitu, luar biasa mereka. Itu sebenarnya karunia Tuhan. Tapi sayangnya tidak dibawa untuk semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Merasa aku hebat, aku pinter. Nah tapi begini, anak yang cerdas punya kelelahan di Jerman, di Eropa, di segala macam negara. Dia punya Jepang, Vietnam, dia bisa ngomong segala macam. Tapi bisa anaknya itu kesepian. Padahal punya teman di seluruh dunia. Main game bisa main game internasional. Kita enggak ngerti caranya, pokoknya gitu. Tapi dalam hati sebetulnya kesepian. Karena relasinya tidak mendalam. Jadi tidak punya persahabatan yang intim. Padahal manusia diciptakan untuk punya relasi yang intim. Satu dengan Tuhan, dua dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baru manusia itu akan mengalami namanya kekuatan secara batin untuk mengasihi dan berelasi. Kalau enggak keluarnya emosi negatif, tidak punya damai sejahtera, cenderung mencari pengakuan, ya, merasa tidak dihargai, sensi, baper dan macam-macam. Tapi kalau relasinya kuat, dia punya confidence bagus, dia bisa berbagi hidup. Sebetulnya begitu aja cirinya ya. Next. Nah ini, punya self confidence yang kuat, tapi self esteem yang lemah. Jadi begini, ini terbalik ya. Dia punya percaya diri saya bisa, tapi dia merasa diri tidak sangat berharga. Buktinya butuh pengakuan. Kalau prestasinya tidak diakui, dia akan merasa saya itu bukan sambuan. Kan lucu ya. Kalau kita nih kalau berprestasi diakui tidak diakui kan berprestasi harusnya ya toh. Kalau kita nih baik, kita nih berkarya, kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang menolong orang. Mau diakui, mau tidak diakui, kita akan merasa berharga. Tapi anak-anak generasi Z enggak. Kalau tidak dapat pengakuan, tidak dapat penerimaan, tidak viewernya tidak banyak, tidak ribuan, merasa saya tidak berharga. Padahal identitas ini orang tua perlu sampaikan anak-anak ya. Identitas kita bukan tergantung pada kemampuan, bukan tergantung pada penampilan. Bukan tergantung pada apa yang kita punya. Bukan tergantung kita ini anaknya siapa. Tapi tergantung pada kita ini miliknya siapa. Itu identitas yang terbesar. Bahwa kita miliknya Tuhan. Itu yang perlu dijelaskan pada anak-anak. Kamu berharga nak. Karena kamu miliknya Tuhan. Ditebus oleh Tuhan Yesus. Pencipta. Kamu ini bisa tidak bisa di sekolah, kamu tidak mampu, wajahmu menurutmu tidak bagus, temanmu tidak banyak, kamu tidak jenius, kamu tuh sangat berharga karena kamu kepunyaan Tuhan. Itu terus menerus harus dikatakan. Nyo, kamu satu-satunya di dunia yang papa sayangi sebagai anaknya papa. Kamu berharga bukan karena kamu pintar atau kamu nurut atau kamu cakep. Tapi karena kamu adalah milik Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada papa. Nih, kamu juga sama. Kamu satu-satunya yang berharga. Kalau anaknya 6 tadi yang paling banyak cuma 4 ya. Kalau kurang tambah 1. Kalau ganjil kurang bagus 6 gitu ya. Kalau sudah 7, 8. Kalau dulu kan begitu ya orang tua dulu ya. Banyak ya. Jadi siapa yang masih Tuhan kasih karunia bisa mengandung dan bisa punya anak, nambah. Supaya generasi yang akan kita menangkan tambah banyak gitu kan ya. Iya jadi berkat ya Pak Susilo, berapa tadi anaknya? 1, 2, beri tambah ya kan. Nanti didoakan ya. Gitu ya, kasih contoh teladan. Ya baik,
Jadi penghargaan kepada diri anak-anak kita kasih tahu. Orang tua harus bilang sama anak, jangan kita berpikir itu bukan masalah anak. Karena begitu anak tidak terlalu populer, sedangkan kanan kiri itu bisa bangga dengan segala macam yang sifatnya fisik. Kita harus meyakinkan anak-anak kita, you are important. Penting, berharga karena kamu miliknya Tuhan Yesus. Sama Tuhan ditebus, Tuhan turun dari surga untuk menebus kamu. Dan kamu dititipkan Tuhan Yesus untuk jadi anaknya papa dan mama. Lalu dipeluk. Dilakukan sesering mungkin. Setiap hari mengatakan, mama sayang kamu nak, papa sayang kamu nak. Ini harus, kalau papa mamanya kurang ngomong gitu, opa oma bilang. Opa sayang. Jadi kalau kita berkunjung menengok cucu kita, kalau anak kita pulang ke rumah dari sekolah, jangan ditanya tadi di sekolah gimana nyo. Tanya dulu, tapi harus bilang, mama sayang sama kamu nak. Waktu kamu sekolah, mama berdoa untukmu. Baru tanya kabarnya bagaimana. Gitu ya. Nah ini kalau ada anak di sini nanti ingatkan papa mama kalau lupa urutan ngomongnya ya. Next. Generasi digital itu cerdas tapi sekaligus cemas. Mereka itu sebetulnya banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Karena banyak yang mereka sudah mengerti tentang dunia ini. Tapi mereka belum siap. Sehingga mereka menghadapi hidup ini dengan banyak kecemasan. Mereka butuh rasa aman, butuh secure, butuh rasa yakin. Dan yang bisa memberikan hanya Tuhan melalui orang tua. Jadi pelukan papa mama itu sangat penting. Opa oma kalau ketemu cucu kan pasti sayang toh. Itu sangat bagus. Setelah disayang, waktu mau pulang harus doa berkat. Setiap kali opa oma mengunjungi cucu-cucunya, kalau mau pulang harus doa berkat. Sebab mungkin itu doa berkat yang terakhir. Karena kita sekali-kali sewaktu-waktu bisa pulang. Jadi jangan, opa oma pulang ya, hanya dada-dada. Doa berkati cucu-cucu. Dan cucu-cucu kalau sudah biasa, nanti setiap kali opa oma pulang, dia datang. Lalu duduk diberkati. Kau akan menjadi anak kesayangan Tuhan, kau berharga, opa, papa, oma, mama sayang sama kamu. Sampai itu menjadi bahasa di dalam otak dan hatinya. Supaya ketika datang bujukan dan tipuan iblis, kamu ndak bisa apa-apa, kamu ndak berharga, temanmu gitu tok, gini. Dia ingat, saya berharga. Karena dia sering dengar dan dia didoa berkati. Kalau papa mama kewajiban doa berkat setiap kali mau tidur dan setiap kali berangkat sekolah. Harus doa berkat tuh anak-anak. Ya, supaya melalui doa berkat orang tua, anak-anak kita boleh mengalami relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi itu mempersiapkan mereka untuk menghadapi hidup, tantangan, dan realita. Dan itu bisa memberikan damai dalam hati anak-anak. Next. Generasi Z itu butuh proses karena itu akan menolong identitas. Tadi sudah saya jelaskan. Mereka akan mengalami Tuhan bukan dari sebuah khotbah. Tapi ketika mereka merasa hidup berharga, Tuhan itu nyata, kasihnya dialami, itu membuat dia merasa I am ini somebody, seseorang yang dicintai. Hidup saya ini berguna, Tuhan punya rencana untuk hidup saya ya. Next. Generasi yang sangat butuh firman Tuhan, tadi di depan sudah saya sangat jelaskan, dan ini perlu disampaikan kepada anak-anak setiap kali. Next. Generasi digital yang membutuhkan firman Tuhan supaya seneng. Nah, pertama butuh dulu. Anak dari kecil butuh makan tapi tidak senang makan, betul ya? Kalau makan lari-lari kan susah, suruh duduk ya waktu kecil. Butuh makan tapi tidak suka makan. Nah yang betul adalah butuh makan sampai nanti suka makan lalu cari makan kan gitu. Firman Tuhan juga sama. Anak-anak kita akan dibiasakan butuh, senang, cari. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Gimana caranya? Biasakan menghafal ayat Alkitab. Anak kecil ditolong untuk menghafalkan ayat Alkitab. Di sekolah minggu tradisi menghafal Alkitab harus terus dipertahankan. Mereka tertarik, tidak tertarik, ditolong.
Dan menghafal Alkitab itu harus kita ulang sampai 3 kali. Minggu pertama ini, minggu kedua diulang ditambah 1 ayat. Minggu berikutnya diulang tambah 1 ayat. Setelah 3 kali itu sudah akan ingat. Harus direview 3 kali paling sedikit. Baru di drop ayatnya tambah lagi. Terus karena firman Tuhan yang kita ingat itu akan menjadi penuntun dalam kehidupan anak-anak kita. Membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ya, supaya mereka tertarik pada hal rohani dan tidak tertarik pada hal dunia. Mereka lebih senang, kata Tuhan Yesus Matius 4 ayat 4, roh manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Next. Nah, jadi bagaimana gereja, orang tua Kristen menolong generasi Z untuk bisa membangun hidup berlandaskan firman sampai kekekalan dan fokus pada hidup ilahi. Ada 3 hal, mari kita lihat. Next. Nah, ada 3 hal. Orang tua, garis miring, gereja melakukan 3 hal. Yang pertama apa? Pendekatan, inkarnasi. Kedua pendekatan, ketiga pendekatan. Nah ini bagaimana caranya? Nah, saya bilang agak cepat ini ya, kendaraannya jalan ya. Tapi ini nanti filenya sudah saya kasihkan kepada Joanto Susilo supaya nanti bisa dibagikan, nanti bisa disampaikan kepada anak-anak. Yang pertama tentang inkarnasi, seperti apa? Inkarnasi itu sebenarnya gampang. Allah hadir jadi manusia, maka kita bisa melihatnya, bisa menjamahnya. Kan Tuhan Yesus begitu toh. Orang tua pendekatan inkarnasi, orang tua harus menghadirkan Kristus sedemikian rupa melalui perkataan, melalui teladan. Sampai anak itu merasa yakin memang Tuhan Yesus itu hidup. Buktinya papa mamaku itu loh menunjukkan hidup Kristus gitu. Itu number 1, inkarnasi. Jadi firman Tuhan yang diterjemahkan dalam hidup papa, mama. Next. Yang kedua adalah membangun relasi, ada 3. 1 relasi mengasihi Tuhan, kedua relasi, ketiga, nah, ini 3 hal yang harus orang tua lakukan untuk anak Gen Z. Tadi ada kebutuhan-kebutuhan toh, sekarang jawaban-jawaban kita ya, jadi jawab yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah inkarnasi, menghadirkan Kristus. Yang kedua, relasi kita. Nomor 1, kita harus setiap hari menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Dah itu aja, semakin mengasihi Tuhan. Relasi yang kita bangun dengan anak adalah relasi mengasihi Tuhan. Nanti kita akan menjadi orang tua yang mampu menghadapi anak dengan bijaksana. Mengasihi Tuhan, yang kedua memberkati. Jadi kalau ada sikap, kata, tindakan yang tidak memberkati, tiktung gitu ya, pedot. Jadi kalau papanya lupa, mamanya gini, pedot. Kalau mamanya salah, papanya bilang pedot. Jadi di rumah itu hanya ada relasi mengasihi Tuhan dan memberkati. Kalau kita jengkel ya, kita akan kepengen ngomong kamu tuh terus kita ingat kalau kata-kata itu tidak memberkati sebaiknya tidak dikatakan. Semua perkataan sia-sia jangan kita ucapkan. Dengarnya gampang, melakukannya sulit. Tapi kita ingat, relasi yang baik adalah mengasihi Tuhan, memberkati dan menghargai keunikan. Tidak boleh banding-bandingkan papa dulu, kakakmu, tetanggamu, anaknya guru siapa, tidak pernah boleh membandingkan. Karena setiap anak itu unik. Tadi kan bilang toh, Nyo kamu satu-satunya berarti unik. Kita terima, walaupun gemes tetap harus dihargai. Kok bisa ada anak kayak gini, kadang-kadang kan gitu ya orang tua ya. Nah padahal itu kan anak kita toh, masa anak tetangga. Nah jadi tetap menghargai keunikan dan percaya Tuhan punya rencana. Cuma ini sedang proses, gurunya harus sabar. Diulangi, gurunya harus, siapa gurunya? Papa, mama. Nanti senggol-senggolan di rumah boleh ya. Papa kurang sabar atau mama kurang sabar ya. Jadi relasi ada 3, 1, 2, 3. Ya, next.
Role model. Nah ini ya, role model apa? Ada 3. Tuhan sebagai gembala. 2, Kristus sahabat. Dan gereja sebagai mempelai Kristus. 3 ini yang perlu kita teladankan. Jadi di rumah anak harus merasakan Tuhan sebagai gembala yang memelihara, yang menuntun, yang membawa kepada padang rumput, yang mengenal domba-dombanya. Jangan sampai, "Pak, enggak ingat hari ini ulang tahunnya Sinyo." Iya lupa. Sekarang kelas berapa anak Om? Ada tetangga tanya, "Oh mananya kelas berapa?" Aduh aku enggak tahu, yang tahu nyonya aku, enggak boleh ya. Harus papanya ya tahu. Maaf ya papa kok disinggung terus, sekarang mama juga boleh kan ya. Kadang-kadang ada tes. "Mah, tadi anaknya ke sekolah pakai baju apa pada hari bebas?" Kalau baju seragam pasti ingat hari bebas, baju apa ya. Padahal karena mungkin yang memberikan baju pembantunya misalnya. Jadi kita harus betul-betul tahu makanan kesukaan anak ya. Kemudian apa yang membuat anak happy, bahagia yang benar begitu ya. Tuhan adalah gembala, Kristus adalah sahabat, kita harus jadi sahabat anak-anak kita. Dan gereja sebagai mempelai Kristus. Kalau mempelai itu bicara tentang hidup kudus. Gereja hidup kudus. Papa mama memberikan teladan hidup kudus. Tidak boleh sampai ada kejadian yang seperti saya pernah dengar. Anak itu sudah SMA terjerumus ke pornografi dan ke tempat dia melakukan seks bebas. Lalu setelah dia meminta pengampunan dari Tuhan, dia cerita riwayatnya. Waktu dia umur 9 tahun, terbangun tengah malam, melihat papa mamanya nonton. Lalu dia sembunyi-sembunyi waktu libur, ngajak sepupunya nonton di tempat di mana papa mamanya menyimpan. Padahal kita harus menolong anak-anak itu hidup kudus di tengah dunia yang sangat jahat dan gelap ini. Kalau orang tua tidak memberikan contoh, apalagi beberapa keluarga broken home karena suami atau istri tidak setia. Punya perempuan lain, punya pria lain. Dan anak-anak melihat itu. Masalah kekudusan adalah masalah yang sangat serius karena iblis sangat banyak memberikan jebakan dan perangkap. Bahkan orang yang saleh, orang yang kita tidak pernah berpikir, tidak mungkin ternyata dia bisa melakukan perzinahan. Bahkan orang rohaniwan bisa jatuh, betul Ibu Bapak? Kadang-kadang kita, tidak mungkin. Ketika saya mengetahui ada salah seorang yang saya kenal baik, misalnya seluruh dunia itu berdosa, ini agak ekstrem ya. Seluruh dunia berdosa perzinahan, dia tidak mungkin. Ternyata dia jatuh dalam dosa perzinahan. Karena orangnya begitu baik, sampai sudah punya anak di luar pernikahan. Kita menangis, kita sedih. Nah gereja dalam hal ini adalah mempelai Kristus waktu Tuhan datang, kita dalam keadaan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah orang tua di rumah melakukan peran ini, hidup kudus. Ya lalu ada tradisi yang namanya purity ring, tahu ya. Jadi papa sama mama akan memberikan cincin pada waktu anak sebelum umur 17 tahun. Di mana anak itu dijanji, kamu pakai cincin ini tanda komitmen hidup kudus dan papa mama akan menjaga kamu. Pergaulanmu, kamu curhat ya. Jadi anak perempuan ngomong sama mama, semua yang dia tidak mengerti soal hubungan laki-laki dan perempuan tanya kepada mama, anak perempuan. Laki-laki tanya sama papa. Tidak boleh tanya sama pornografi, tidak boleh tanya sama teman-teman yang bisa mengarahkan yang tidak benar. Jadi semua hal seks itu anak laki-laki tanya sama papa, anak perempuan tanya sama mama. Lalu kemudian waktu ulang tahun diacarakan. Ulang tahun dengan purity ring. Berjanji, kemudian didoakan, papa mama memberkati, nanti waktu menikah sebelum dapat cincin dari istri atau suaminya, ini diserahkan ke orang tua. Terima kasih papa mama telah menolong saya menjaga kesucian hidup. Cincin ini saya berikan dan saya sudah menjaga kekudusan karena doa berkat dan teladan papa mama. Nah, ini orang tua bilang, "Nak ini papa mama terima.
sekarang diserahkan balik untuk nanti buat cucunya papa. Gitu ya, cucunya mama. Ini hal yang sangat baik bisa dilakukan. Dan sangat banyak keluarga Kristen sudah melakukan hal seperti ini. Dan kami juga di sekolah juga menanamkan itu. Jadi pendidikan itu dia dari kecil sampai hatinya saya mau hidup kudus untuk Tuhan. Next. Tadi role model apa satu? Tuhan sebagai gembala, Kristus sebagai sahabat, gereja sebagai mempelai Kristus. Dan keluarga Kristen bersama-sama meneladan seperti apa yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 52. Tuhan Yesus semakin bertambah hikmat, bertambah besar, semakin dikasih Allah dan manusia. Itulah anak-anak kita, maka kita menerapkan what would Jesus do. Ini bisa jadi kurikulum di sekolah minggu ya. Dengan mengandalkan anugerah, pengampunan Kristus, dan pekerjaan Roh Kudus ya. Next. Nah, jadi sebagai keluarga Kristen kita win the heart of Gen Z. Mendedikasikan bersama-sama, mendedikasikan keluarga kita bagi kemuliaan Kristus. Ibu Bapak, apakah hari ini kita hanya datang untuk mendengarkan seminar? Atau kita mau berkomitmen mendedikasikan keluarga kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Dengan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Tapi kita percaya Tuhan yang menitipkan anak-anak untuk keluarga kita, Tuhan akan menolong kita. Opa oma bisa sampaikan kepada menantu dan anak kita. Supaya tidak ada konflik karena kita fokus pada hal yang penting ya kan. Jadi urusan kecil-kecil tidak usah diurus. Jadi mertua menantu seperti Naomi dan Ruth, rukun ya. Jadi urusan yang penting fokus kepada Tuhan Yesus. Dan gereja mengawal, berjaga-jaga bersama semua keluarga supaya seluruh jemaat tebusan Kristus pindah dari paradigma Mesir ke Kanaan. Tempat di mana bait Allah, kehadiran Kristus di sana dinyatakan. Dan anak-anak kita akan berdiri bersaksi melalui profesinya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita siap? Kalau nanti akan ada follow up dari seminar ini dengan program-programnya untuk menolong, kita mengambil bagian di dalamnya. Tidak peduli yang ikut berapa. Karena murid Tuhan Yesus jumlahnya berapa? 12 saja. Yudas diganti Matias. 12, tapi bisa mempengaruhi seluruh dunia. Jadi pemuridan yang benar akan memberkati gereja, memberkati Surabaya. Walaupun, tapi Bu Magda yang datang ke gereja tidak banyak. Anak mudanya juga sedikit. Sini ada anak muda remaja ya. Nah ini mungkin menjadi cikal bakal untuk menjadi kader pemimpin gereja. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah nyata ya. Pada waktu saya masih kelas 6 SD, sekolah minggu kami itu di sekolah. Jadi ada sekolah Kristen dan ada gereja, tidak jauh. Jalan kaki mungkin 7 menit jaraknya. Nah kami semua sekolah minggu di sekolah itu. Nah ketika kelas 6 itu kan bangkunya kan masih anak-anak ya di sana. Jadi kita kalau duduk tuh kakinya menempel ke bangku di depannya. Lalu kami pergi ke majelis bilang, boleh enggak kita kebaktian remaja di gereja? Lalu sama pendeta disyaratin sama majelis. Boleh, tapi syaratnya harus ada 30 yang datang. Waktu itu kami masih 12 atau 15 orang yang ikut kelas 6 itu. Wah kita bersemangat, kita buat poster kecil-kecilan. Dulu kan masih sederhana ya, zaman kuno kita tulis, diulang-ulang lalu kita pergi ke jalan sekitar gereja dan sekolah. Kita keliling, bagikan itu dan kita berdoa. Minggu pertama, sudah siap-siap. Berapa yang datang? Tuhan Yesus yang akan kirim. Pokoknya kita begitu. Datang 70 orang, remaja pertama. Di situ kami melihat Tuhan yang bekerja. Dan dalam beberapa waktu kami memakai program setelah kebaktian ada Bible study setengah jam. Khotbahnya itu dibahas, lalu kemudian ada perpustakaan, ada kegiatan remaja. Sampai gereja itu akhirnya mengadakan jam ibadah. Dulu kita dikasih tempat terpisah ya, itu dalam gereja karena gak cukup tempatnya. Itu bisa mencapai 200 sampai pemuda berkembang dengan pemuritan. Belajar firman Tuhan yang memberikan cinta firman. Jadi
dimulai dari kecil, tapi melakukan kehendak Tuhan. Setiap kita berkomitmen, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya minta Bapak Pendeta boleh menutup sesi ini dalam doa, dan nanti kalau ada tanya jawab silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendapatkan banyak berkat melalui hamba-Mu yang akan menolong kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang semakin tidak baik-baik saja, zaman yang sulit ini Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami sebagai ayah, papa, sebagai ibu, sebagai mama, sebagai mertua, sebagai engkau, sebagai mak. Biarlah kami boleh mengajar generasi kami dengan berkat, dengan pertolongan Tuhan saja. Kami banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi kami rindu Tuhan. Kami berjanji dan bersama-sama berkomitmen dalam hati kami. Kami akan menciptakan generasi yang Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Magdalena yang sudah menyampaikan baik kami. Berkati pelayanannya Tuhan. Dipakai oleh Engkau semakin heran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah ikut seminar ini Tuhan. Agar kami semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Dan hidup kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Menjadi contoh dan teladan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Pulang ke tempat kami masing-masing, berkati kehidupan kami berikutnya. Agar kami boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami belum pulang, kami akan makan siang bersama. Tuhan juga memberkati makanan ini agar mendatangkan kekuatan bagi kami. Dan sebelumnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kami, akan kami tanyakan. Tuhan juga memberkati. Melalui penjelasan kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan lakukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sungguh luar biasa materi yang telah dipaparkan di sesi yang pertama maupun yang kedua ini. Memenangkan generasi Z di era digital. Kita kasih aplaus buat pembicara kita. Baik Bapak Ibu, di sesi yang kedua ini saya buka termin tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain memikirkan pertanyaan, saya ada satu pertanyaan Ibu. Seperti yang tadi di awal Ibu katakan bahwa di era digital ini ada banyak anak tidak bisa hidup tanpa handphone, tapi bisa hidup tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan. Nah, saya melihat ada banyak anak begitu kecanduan ya, terhadap teknologi, handphone, tab. Mulai dari anak-anak masih balita mereka sudah pegang handphone. Nah, ini mohon bimbingan Ibu bertanya, kira-kira sebagai orang tua bagaimana kami memberikan handphone secara wise ya, secara bijaksana mengaturnya supaya anak-anak ini tidak kecanduan terhadap teknologi. Itu pertanyaan saya, Bu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan yang baik dan sulit untuk dijawab. Jadi yang benar sebenar-benarnya tidak boleh memberikan handphone kepada anak sebelum usia 10 tahun. Ini sudah hasil riset ya. Karena itu masa pembentukan nilai hidup, iman, karakter, relasi. Jadi harus punya relasi dulu sama Tuhan,
orang tua, keluarga inti mendalam, identitas diri sudah terbentuk, kemudian sudah menerima Tuhan Yesus, baru boleh masuk dalam pencobaan, kan begitu. Karena gadget tidak boleh begini, boleh pinjam tapi dibatasi, mereka tidak bisa. Mereka akan marah. Kemudian boleh tapi tidak boleh yang tidak bagus, mereka tidak bisa. Ini godaan sangat besar. Apa yang dihadapi oleh anak-anak itu memang sangat besar. Sama seperti kita membawa anak itu ke pinggir jurang tapi nggak ada pagarnya. Nah hati-hati ya kalau main-main itu jurang nggak ada pagarnya. Kan bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Ya tidak boleh jauh dari kita. Kalau itu jurang tidak ada pagarnya, maka dia harus dekat kita. Itu intinya. Tapi anak saya cuma nonton itu film-film anak. Padahal di dalam anak-anak itu sendiri sudah mulai mengajarkan nilai-nilai tentang orang itu dihargai karena apa? Oh ini cantik, kan muncul dari waktu kecil. Oh ini kaya, ini sukses sudah ada dari kecil. Lalu juga ada namanya kompetisi-kompetisi, kekerasan-kekerasan. Itu sudah ada di namanya film anak-anak maupun game macam-macam. Kalau kita mau mendalami ini, gereja bisa memanggil orang yang betul-betul belajar semua game anak-anak. Dan akan memberitahu yang ini begini, yang ini akan dijelaskan. Kesimpulannya itu tidak boleh diberikan sampai usia 10 tahun. Biarlah mereka, kalau mereka mau nonton, kita putarkan video-video Kristen, video anak-anak yang nilainya tentang sebuah persahabatan, kerjasama, lalu permainan-permainan yang membuat ada lebih banyak dari 1-2 orang. Jadi dengan papa mama, permainan-permainan tradisional yang tidak mengandung kekerasan, tidak menanamkan nilai tentang kebanggaan pribadi. Ya, dan itu kapan saya ini lupa, saya ini pernah memimpin ini lama, waktu itu saya masih menyelidiki ya game. Sekarang saya sudah tidak punya waktu untuk menyelidiki yang game-game itu. Saya memberikan list video yang anak-anak yang bagus apa, kemudian permainan dengan orang tua. Kalau permainan ini bagusnya apa, nilainya apa, bermain dakon, lalu bermain halma. Sekarang kan banyak board game. Nah board game itu juga harus kita teliti, board game untuk anak-anak. Dan sekarang juga cukup banyak orang-orang Kristen, yayasan pendidikan Kristen yang membuat board game Kristen. Jadi kalau bicara pencarian, petualangan, tapi tentang Alkitab itu juga sudah mulai banyak muncul. Hanya karena tidak terlalu menarik, akhirnya anak-anak kita tidak tertarik. Tapi itu sebenarnya kalau anak-anak kita yang lulusan di kafe ya, yang bagian desain-desain itu terpanggil dalam hal ini bisa merancang permainan-permainan termasuk yang informatika, program-program yang menolong orang tua punya ide bagaimana. Sebab ini addiction itu terjadi ketika ada tempat kosong dalam hati anak. Nah, kata kuncinya begitu. Kenapa anak kecanduan? Karena ada tempat kosong. Kalau tempat itu sudah diisi dengan Tuhan Yesus, diisi relasi dengan Tuhan, senang baca Alkitab, senang dengan orang tuanya, dia sudah kuat toh. Dia bisa membatasi diri. Logikanya sudah mulai bekerja karena sistem kerja otak sudah mulai full untuk logic thinking. Dia bisa tahu kok gitu, ini tidak bagus. Dia sudah mulai bisa menimbang baik dan buruk karena di dalamnya sudah ada nilai, sudah ada value, sudah ada sense of morality-nya, sudah tahu ini tidak benar. Sekalipun orang tua tidak bilang, dia sudah tahu karena dia sudah ditanamkan kayak tadi tuh batu karang yang teguh. Jadi memang itu harus dilakukan secara tegas oleh keluarga-keluarga Kristen. Tapi kalau kita sekarang pulang lalu buru-buru diambil, kita pasti perang sama anak kita, betul kan? Jadi itu memang perlu didoakan lebih dahulu. Sebab kalau sudah kecanduan itu sebenarnya adalah ilah lain sebetulnya. Addiction itu berarti terikat kepada yang lain selain Tuhan, itu addiction. Kalau kita merasa kita juga punya addiction, sesuatu itu sebenarnya kita sudah mulai menyembah ilah lain. Belum sampai jadi mamon tapi sudah bisa bergerak ke sana misalnya contoh. Entah ayah, entah ibu. Kalau mesbah keluarga gak ada waktu. Tapi kalau lihat YouTube, lihat TikTok, lihat ada waktu. Dan kadang-kadang sampai malam. Itu berarti sudah addict sebetulnya. Berarti ada yang kosong. Berarti ada something dalam relasi. Entah dengan Tuhan, entah dengan suami dan istri. Dan itu harus berjaga-jaga, hati-hati.
Karena bisa jatuh. Bisa jatuh. Karena hampir ya sekarang semua game, kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat secara sengaja menghadiri sebuah seminar oleh seorang yang memang mempelajari untuk game anak remaja. Ceritakan game ini di mana nilai-nilai entah kekerasannya, entah ada yang juga menonjolkan tentang sesama jenis saling mencintai itu juga ada. Dijelaskan. Lalu semangat kekerasannya lalu memaki-maki itu muncul di situ. Dan itu pakai bahasa bisa Jepang, bisa bahasa segala macam. Nah orang tuh kan enggak mengerti. Apa yang film Jepang anime ya. Nah kayak begitu-begitu itu nilainya. Nah ada pengakuan dari anak yang kecanduan anime. Jadi memang bisa bahasa Jepang, pinter sekali bahasa Jepang. Dia bilang begini, Bu Magda tidak tahu ya. Budaya Jepang, bahasa Jepang itu sangat ingin menjadi budaya yang menguasai dunia. Selain bahasa Inggris, Jepang itu enggak mau tertinggal, dia mau menjadi. Tapi sebenarnya bukan hanya soal bahasa Jepang, tapi budaya Jepang yang menganggap manusia Jepang itu sebagai yang the top one. Itu menyebabkan tidak butuh Tuhan. Saya kaget, begitu iya. Jadi rata-rata godaan kalau iman tidak kuat, pergi masuk dalam budaya Jepang, itu sangat besar godaan untuk I do not need God anymore. Apalagi sekarang ada 2 negara besar yang memimpin dalam teknologi, China dan Jepang. Dan mereka bersaing sangat hebat. Dan 2 negara ini kita tahu, kekristenan di sana mendapat perlawanan yang sangat hebat. Jadi meskipun kita senang, misalnya anak kita pergi ke Jepang, tapi saya ingin orang tua berdoa sungguh-sungguh. Saya mendengar cukup banyak anak dari keluarga yang saya kenal ke Jepang sekaligus tidak mau ke gereja, tidak butuh Tuhan dan memproklamasikan sekarang saya ateis. Terjadi. Ya, jadi memang saya pernah membaca sebuah buku sangat bagus ya, namanya Sri Kandi dari itu saya kok lupa namanya, saya kasih tahu ke Pak Susilo. Itu bagus sekali tentang seorang Jepang yang imannya sangat luar biasa. Dan dalam buku itu memang mengisahkan perjuangan kekristenan di sana itu sangat sulit. Sama seperti di China. 2 negara ini untuk perkembangan kekristenan sangat sulit. Tapi kalau sudah menjadi Kristen yang lahir baru sungguh-sungguh imannya luar biasa. Itu di Jepang. Ya, kalau di China kita sudah sangat banyak mendengar ya. Dan saya kira anak-anak kita sangat baik kalau mendengar kisah-kisah misionari. Itu sangat menolong. Jadi cinta tentang orang yang cinta Tuhan, pergi melayani ke daerah, ke pedalaman, ke negara-negara yang sulit untuk menerima Injil. Kisah-kisah ini di samping kisah Alkitab, Papa Mama saya anjurkan banyak menceritakan ini. Nobar video-video tentang martir, kisah-kisah misi itu harus sering diputarkan di gereja. Nah, salah satu hal yang literatur yang kami pakai di Pelangi Kristus salah satu adalah semua histori pelayanan misionari. Jadi mereka tahu Hudson Taylor, John Wesley, George, itu semua mereka tahu. Dan buku-buku literatur ini memang diterbitkan dari homeschooling yang menanamkan pendidikan Kristen berbasis Alkitab. Jadi saya melihat itu sangat menolong karena waktu mereka membaca dalam bahasa Inggris, kisah-kisah ini berbicara dalam hati mereka. Ya, karena anak-anak kita harusnya menjadi saksi Kristus melalui profesi mereka. Jadi gereja memang harus sebanyak mungkin menjumpakan anak-anak kita dengan hal-hal yang membuat mereka mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa. Jadi mereka akan menjadi militan, bukan radikal ya, militan untuk kebenaran Tuhan. Tapi radikal dalam arti perubahan secara total, ya, tapi dia tidak ekstremis begitu ya. Dia mencintai jiwa-jiwa. Kira-kira begitu ya Pak menjawab ya. Jadi memang ada kesulitan tapi untuk menjawab itu tidak bisa mudah ya. Jadi saya anjurkan lebih banyak bermain dengan anak-anak, membangun relasi dan anak-anak akan dengan senang menikmati waktu itu. Dan ketika nanti pada hari dia sudah boleh, dia tidak terlalu terikat karena dia sudah punya dasar yang kuat. Bahkan saya tidak tahu ya karena saya belum pernah ke Jepang atau ke tempat di mana sekarang Amerika ya. Katanya orang anak-anak itu ya kalau di tempat-tempat misalnya di bandara atau di terminal kereta begitu. Mereka tuh enggak lihat handphone loh, mereka baca buku loh.
Di negara-negara yang sekarang ini berkembang itu mereka sekarang malah baca buku. E-book ya, buku iya, tapi tidak gadget. Yang malah yang gadgetan sangat hebat itu malah di Asia. Ya, di Jepang katanya juga tidak ke situ, tapi mereka banyak membaca buku. Ini kalau bicara tentang addiction, ya. Kira-kira begitu, Pak? Ya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya? Diberi kesempatan kalau ada. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita akan, oh ya di belakang. Oke, mari. Siang Bu, saya mau tanya ya. Maaf saya duduk ya. Boleh, enggak apa-apa. Saya kan punya anak remaja ya. Nah ini beberapa saat yang lalu itu dia itu dikategorikan sebagai apa ya? Boleh dibilang mungkin tantrum ya, karena dia punya masalah dengan di dalam sekolahannya. Sebenarnya bukan dia yang bermasalah, tapi karena dia melerai temannya, akhirnya temannya ini dorong meja kebetulan tempat dia dan akhirnya handphonenya dia itu jatuh, pecah untuk LCD tapi temperednya ya, untuk nggak sampai pecah LCD-nya. Dan dia tuh saya nggak tahu, dikasih tahu sama teman orang tua yang lain, ternyata dia nangis di kelas karena mungkin dia takut itu nanti akan dimarahin di rumah ya. Waktu dia sampai di dalam mobil, dia cerita kejadian apa yang dialaminya itu. Memang biasa begitu, diceritakan. Terus setelah saya gali, mungkin ya pertanyaan saya terlalu mendetail sampai dia tuh ngomongnya gini, udah mah saya butuh ketenangan. Akhirnya saya nggak bisa gali lagi karena terlanjur dia tuh nangis. Jadi dia tidak mau saya menanyakan lebih detail lagi inti permasalahannya. Jadi saya bingung, ini anak nggak mau saya tanyain. Terus permasalahannya apa kan saya nggak tahu. Akhirnya saya dihubungi oleh satu orang tua. Karena anaknya ini mengaku kalau anak saya itu nangis di kelas. Akhirnya lewat orang tua ini saya baru tahu, oh permasalahannya seperti ini. Tapi yang mau saya tanyakan ini, bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak remaja? Kalau saya bilang anak remaja lebih sulit untuk ditangani ketimbang anak kecil. Karena seperti tadi, di saat kita ingin mencari tahu, mereka tuh sepertinya membatasi diri. Jadi seperti kayak tadi saya bilang, langsung dibilang, mah stop, saya butuh ketenangan. Nah ini yang ngomong ini anak remaja. Sementara kalau anak kecil nggak mungkin ngomong seperti itu. Akhirnya saya ya udah diem, tapi saya tunggu 1 hari kemudian saya mau tanya nggak bisa. Akhirnya baru bisa saya gali lagi itu 2 hari kemudian. Itu pun setelah ada drama saya sakit dulu, baru saya panggil ke kamar dan dia baru terbuka. Ternyata dia itu tertekan karena ini tuh posisinya kan memang sekarang lagi kondisi mereka tuh habis ujian pengen tahu siapa yang lulus dan enggak ya. Dan salah satu tekanan yang terbesar itu di sekolah tuh menginformasikan gini, ada satu anak yang tidak lulus. Padahal nilai akademiknya tuh bagus. Jadi sebagai ancaman dari guru kepada murid-murid supaya tidak banyak tingkah mungkin. Tapi dilontarkan di depan satu kelas untuk beberapa kelas. Semua gurunya ngomong gitu. Dari seluruh siswa kelas ini ada 1 murid yang tidak lulus. Jadi anak-anak ini begitu merasa tertekan. Jadi tekanan yang dialami dia di dalam sekolah itu akhirnya dibawalah ke dalam rumah. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya mau menanyakan bagaimana cara kita orang tua untuk menghadapi anak yang seperti ini. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sudah mintakan detailnya tapi saya jawab secara umum aja ya. Anak remaja kalau tidak mau bicara, kan kurang lebih judulnya seperti itu. Karena masalah bisa macam-macam. Yang pertama begini, sebetulnya kalau anak dari kecil itu bisa bicara, dia akan nyambung waktu dia remaja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Waktu kecil dia bicara, belum pasti waktu besar dia juga akan bicara.
Karena ada banyak sekali yang terjadi dalam hidupnya yang membuat dia menahan bicara. Jadi itu memang realitanya begitu. Dan anak itu punya momen kapan dia mau bicara. Jadi memang yang dilakukan ibu itu sebetulnya sudah betul. Tidak perlu memaksa anak ketika dia belum siap bicara. Anak remaja itu akan punya waktunya ketika dia sudah siap bicara, dia akan bicara. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, memastikan dia tahu bahwa kita mau mengerti. Itu nomor satu. Mama, papa mau mengerti, tapi kalau kamu belum mau bicara juga tidak apa-apa. Itu perlu kita sampaikan. Kedua, mengkondisikan sebanyak mungkin waktu yang membuat dia nyaman bicara. Mungkin waktu makan. Jadi bukan seperti orang konseling resmi, ada apa? Itu membuat anak itu seperti kayak berhenti, tidak bisa ngomong. Jadi suasananya harus suasana rileks. Tiba-tiba begini, mah pernah enggak mama waktu kecil dulu dimarahi guru? Nah kayak gitu-gitu. Dia bisa tiba-tiba nyeletuk. Kita bilang, kamu dimarahi guru, enggak boleh langsung gitu. Kita bilang, oh kita cerita teng. Terus, mama tapi pernah enggak dipermalukan di muka umum? Enggak pernah sih. Nanti kita tunggu lagi. Sampai nanti dia bilang, Noni itu ya ternyata dia bisa ngomong sendiri. Jadi bisa begitu waktu makan. Atau waktu kita nunjukin foto-foto masa kecilnya dia. Kita lihat foto masa kecil. Terus kita bilang, kamu waktu kecil gini. Tiba-tiba bisa nyeletuk. Masa? Saya itu enggak sengaja, dia bisa cerita. Jadi bentuk ceritanya remaja itu tidak boleh kita yang membuatkan screennya enggak boleh. Jadi harus mereka yang mengetahui kapan dia mau ngomong. Itu memang remaja begitu. Kalau anak kecil malah enggak usah ditanya, sudah teng gitu kan ya. Jadi kalau remaja caranya yang pertama memastikan dia tahu kita mau mengerti. Number one. Dan ini akan berhasil ketika dia punya pengalaman waktu kecil sangat banyak didengarkan. Itu nomor satu. Nomor dua, mengkondisikan sebanyak-banyaknya kesempatan untuk dia merasa rileks untuk ngobrol. Ayo kita jalan-jalan makan sate di bawah pohon, kita jalan ngobrol, waktu menuju ke mobil, waktu kamu waktu kecil dulu gini-gini loh ya, dia gandeng kita, mah saya merasa jengkel, takut, dia bisa ngomong. Sedikit nanti di rumah disambung lagi. Kalau dia lihat mamanya rileks, enggak capek, itu lebih menolong anak untuk ngobrol. Pah, santai enggak, nganggur enggak? Papa sibuk, dia jadi berhenti. Tapi kalau bilang, Papa santai enggak? Meskipun kita sibuk harus bilang, ada waktu kalau untuk kamu, harus ngomong gitu. Meskipun sibuk nanti malam melembur, tapi sekarang waktu untuk dia. Karena kalau dia mau bunyi, enggak bisa gini, nanti ya setengah jam lagi, nanti dia berhenti. Siarannya enggak nyambung gitu. Jadi mumpung ada sinyal, cepet-cepet gitu intinya ya. Lalu nomor 3, ketika anak tidak mau bicara, kita berdoa aja sama anak. Tuhan, Meme hatinya sedang sedih. Tuhan Yesus tahu. Tapi Meme belum bisa cerita. Tuhan tolong Meme ya. Mama juga tidak bisa mengerti. Jadi kita bahasakan kira-kira hatinya gimana. Lalu dia akan nangis, dia bisa nangis itu. Kalau doa kita persis seperti yang dia rasakan. Lalu dia bilang, nah dia bisa ngomong setelah itu, bisa saja. Jadi mendoakan tapi bahasanya harus bahasa dia, tidak boleh bahasa kita. Tuhan saya berdoa untuk anak saya Meme karena dia hatinya sedih, itu bahasa kita. Tapi harus bahasa dia, hati Meme sedih. Jadi paham ya ibu bapak ya, harus mengatakan yang membuat anak gini, mama kok ngerti ya, aku memang lagi sedih. Tuhan Yesus engkau tahukah? Mama enggak tahu tapi Tuhan tahu. Tuhan saya pengen ngomong sama mama. Nah itu nanti ada proses. Nah 3 hal ini ya. Jadi yang pertama apa tadi? Memastikan anak percaya kalau dia didengar dan dimengerti. Kedua, merancang sebanyak-banyaknya kesempatan supaya dia nyaman untuk bicara menurut waktunya dia dan menurut caranya dia. Yang ketiga, mendoakan. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta. Dirangkul, kalau perlu menangis sama dia. Itu aja sudah menghibur loh. Nangis bersama dia udah oke loh. Anak itu kadang-kadang enggak ngomong, dia bisa nangis itu sudah enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan dia cerita, enggak masalah. Gitu ya Bu, mudah-mudahan menjawab ya. Kira-kira demikian, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah berada di
penghujung acara kegiatan seminar parenting kita. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Magdalena Pranata Santoso yang hari ini telah menjadi berkat bagi kami semua, bagaimana kami bisa menjadi papa dan mama yang baik di tengah keluarga kami. Atas nama majelis, jemaat dan panitia, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Ibu. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Nah, di akhir acara Bapak Ibu, di belakang sudah disiapkan makan siang. Kita akan bersantap bersama. Makanan sudah disiapkan. Nah, sebelum tadi kita sudah doa makan ya dan doa penutup. Jadi kita minta untuk foto bersama dulu di depan. Setelah itu kita langsung ke belakang untuk menikmati hidangan. Saya minta Bapak Ibu bisa ke depan, kita foto bersama dulu.